Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan anak-anak, nama saya Ibu Yusi Fadilatun-Nisa, Sarjana Agama. Saya adalah salah satu guru di SMK Muhammadiyah 3 Gresik. Di sini saya membimbing dan membina keagamaan anak-anak mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, kenapa sih agama itu penting untuk anak-anak kita? Pertama, karena agama itu adalah pondasi kehidupan mereka untuk mengarungi kehidupan di luar sana. Dan yang kedua, zaman dahulu kala Nabi kita Rasulullah SAW menyebarkan agama dengan mengorbankan jiwa, harta, darah, raga, dan lain sebagainya. Maka semangat itu jangan sampai luntur di generasi sekarang ini. Maka atas dasar dua itu saya sangat semangat untuk menyebarkan agama dan membina agama anak-anak dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar pertama di sebelah kanan Bu Yusi. Lalu perhatikan gambar kedua. Terakhir perhatikan gambar ketiga. Nah, setelah kalian perhatikan dengan seksama ketiga gambar di sebelah kanan, sekarang coba kalian perhatikan gambar di sebelah kiri Bu Yusi. Lihatlah gambar pertama, lalu lihatlah gambar kedua, dan lihatlah gambar ketiga. Nah, setelah melihat seksama perbandingan antara gambar di sebelah kanan Bu Yusi dan gambar di sebelah kiri Bu Yusi, apakah kalian bisa menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini? Benar. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai larangan perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, nah anak-anak semuanya, apakah kalian sudah tahu apa itu pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak didasari atas norma, aturan, atau anjuran agama. Jadi pergaulan ini benar-benar melanggar norma, aturan, dan juga ajaran agama. Nah, setelah kita tahu apa itu definisi dari pergaulan bebas, nah sekarang apakah kalian tahu apa itu zina? Ya, zina adalah perbuatan selayaknya hubungan suami istri yang mana dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa ikatan sah atau tanpa ikatan perkawinan secara resmi, baik dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih lajang maupun yang sudah menikah. Dan zina dibagi menjadi dua anak-anak. Zina yang pertama disebut zina muhson. Zina yang kedua disebut dengan zina ghairu muhson. Nah, perbedaannya apa? Kalau zina muhson itu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Sedangkan zina ghairu muhson dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan yang sama sekali belum menikah. Nah, tentunya orang yang mengerjakan zina ini memiliki hukuman tersendiri. Islam adalah agama yang syamil, yang mana semua aturan maupun tata cara bermuamalah kita diatur dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Anak-anak, kita simak dulu cuplikan ayat Al-Quran, yaitu ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan juga surat An-Nur ayat 2. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Nah, untuk perbuatan zina sendiri tentunya ada hukuman yang sudah dicantumkan Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, untuk zina muhson yang mana pelakunya sudah menikah, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dan untuk pelaku zina ghairu muhson, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan 1 tahun dari tempat tinggalnya. Nah, mengerikan sekali bukan hukuman bagi pelaku perbuatan zina?
Tapi anak-anak, yang kita ingat bukanlah hukumannya, tetapi yang harus kita ingat adalah manfaat kenapa Islam mengatur syariat bagi para pelaku zina. Karena kemudaratan di balik itu semua sangat banyak. Kalian bisa melihat ya, para pelaku zina ini memiliki banyak sekali kemudaratan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Kalau kalian ingin tahu apa saja kemudaratan yang bisa menerpa bagi pelaku zina, kalian bisa melihat cuplikan video berikut. 5 dampak dari perbuatan zina. Pertama, zina mengurangi agama seseorang. Kedua, zina merusak kehormatan dan harga diri. Ketiga, pezina mendapatkan murka Allah. Keempat, zina menggelapkan hati dan menghilang cahayanya. Terakhir, zina menghilangkan kesucian pelakunya. Anak-anakku semuanya, dengan berkembangnya zaman bagi dari segi teknologi maupun informasi, banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita ambil untuk mengupgrade skill diri kita. Tetapi jika kita tidak punya filter yang baik berupa iman yang lurus, pikiran yang jernih, pengetahuan yang luas, maka semua konten yang ada di media informasi itu bisa mengundang syahwat atau nafsu buruk kita untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun zina kecil dan juga zina besar. Nah, Islam dengan ajarannya mengajarkan kita beberapa tindakan preventif untuk mencegah kita agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun zina tersebut. Anak-anak, apa saja tindakan preventif yang bisa kita kerjakan untuk menghindari agar diri kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun perbuatan zina? Yang pertama, bergaul atau berteman semata-mata karena Allah. Dan yang kedua, menutup aurat. Nah, bagaimanakah menutup aurat sesuai dengan syariat Islam? Simak video berikut. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk adab berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Ketiga, tidak transparan. Dan yang keempat, tidak menyerupai orang kafir. Dan yang ketiga adalah menjaga pandangan dan juga kemaluan kita. Nah, itu anak-anak beberapa tindakan preventif yang bisa kita jaga agar diri kita tidak masuk ke dalam pergaulan bebas maupun perbuatan yang terlarang, naudzubillahi min dzalik, yaitu perbuatan zina. Selain 3 tindakan preventif tadi yang bisa menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun perbuatan zina, ada juga beberapa adab maupun tindakan yang tidak boleh kita lakukan ketika bertemu atau ketika bergaul dengan lawan jenis. Yang pertama adalah berkholwat. Berkholwat adalah berkumpulnya laki-laki dan juga perempuan dalam satu tempat yang sepi, ataupun kalaupun tidak sepi, tempat itu bisa ramai tetapi tidak ada orang lain yang sadar atau tahu akan keberadaan kita. Dan yang kedua adalah ihtilat. Ihtilat adalah bercampurnya antara laki-laki dan juga perempuan tanpa kain penghalang apapun. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah berdandan atau bersolek secara berlebihan. Anak-anak, jangan sampai kita berdandan atau bersolek secara berlebihan, karena itu bisa mengundang syahwat atau nafsu dari lawan jenis. Kecuali kalau kita berdandan niatnya untuk menghias diri di hadapan suami kita. Alhamdulillah, telah sampailah kita pada puncak materi kita pagi hari ini. Semua materi mengenai larangan perbuatan zina maupun program bebas telah Busi sampaikan kepada kalian semua. Semoga apa yang Busi sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan juga Busi pribadi. Dan jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang diperbudak oleh nafsu kita sehingga kita terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, Nana, untuk semakin menambah pengetahuan kalian mengenai materi ini, kalian bisa mengakses link di bawah ini ataupun kalian juga bisa mengklik barcode yang ada di bawah ini. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi diri kita, dan jangan lupa untuk terus belajar dan upgrade skill diri kita
untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.